Al-Fatihah. Bismillah. Syekh Bilal Hamidi lahul Fatihah. Bismillah. Jami'atul lafi sakal wa ahli hamidi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma husnul tashkil fa fihi khamsatu syurut. Anapun utawi ing dalem husnul tashkil apike bentuk iku khamsatu syurut, 5 pira-pira syarat. Awalan at-tawfiyah. At-tawfiyah. Apa at-tawfiyah itu? Bimakna kelawan makna ayyuwafa yen to nyocoki apa kullu harfin saben-saben huruf minal hurufi saking pira-pira huruf. Khattau ing hadzahu ing nasibe huruf minal khututi saking pira-pira khat alati kang yurakkabu kang den susun minha saking huruf. Min muqawwas saking lengkungan wa munhanin lan munhanin itu bukan lengkungan ya, bergelombang. Lan saking gelombang wa munsatih lan garis lurus. Al-itmam. Tsani al-itmam. Wa huwa ayu to ing yen to den wenehno apa kullu harfin saben-saben huruf kisma tau ing bagiane huruf. Minal aqdari saking pira-pira kemampuan atau nasibe. Allati kang yajibu kang wajib ayakuna ing to ana alaiha ing atas iku alaiha ing atase kismah mintulin saking dawa au qasrin utawa pendek au dikotin utawa detail au dikotin detail utawa tipis au ghilzatin utawa kandel. Jadi syarat agar tulisan itu bagus. Ini tulisan maksudnya huruf-huruf itu bagus karena tulisan itu terbentuk dari unsur terkecilnya adalah huruf. Jadi huruf itu adalah taufiyah. Taufiyah itu agar kita ini nulis sesuai dengan bagian hurufnya. Sesuai dengan bagian-bagian hurufnya, itu lengkungnya sesuai, 1/3-2/3-nya terpenuhi, kemudian kemiringannya juga terpenuhi. Nah, ini semua taufiyah. Kemudian itmam, sempurnaan. Jadi semua detailnya itu berlangsung dengan sempurna. Detailnya berlangsung dengan sempurna. Bagian mana harus tebal, bagian mana harus tipis. Jadi kemudian panjangnya berapa, pendeknya berapa, itu semua berlangsung dengan itmam, dengan sempurna. Al-ikmal, talitan al-ikmal. Wa huwa utawi ikmal iku ayyuta ing yen to den wenehno apa kullu khatin, saben-saben khatin hadzahu ing bagiane khat. Minal hayat saking bentuk alati kang yambagi kang sayugya alaya ing atase hayat min intisobin saking kecocokan watastihin lan gorese wa ing kibabin lan muntire pulpen wa istilqainan ketemune bagian watakwisin lan lengkungan, takwis lengkungan. Jadi nun itu lengkungan, kaasnya nun itu namanya takwis. Kemudian jim, perutnya jim itu juga namanya takwis. Jadi ikmal ini perfect, itmam sempurna, ikmal sempurna dengan baik. Jadi agar semua bagiannya betul-betul, bahkan hayatul huruf itu bangunan hurufnya itu terpenuhi secara baik.
potongannya jangan sampai mayit atau terjadi indimaj, gitu kan. Sehingga bentuk itu betul-betul ideal. Al isba huwa utawi isba iku ayyuta ing yen den wenehno apa kullu khotin saben-saben khotin khadzahu ing bagiane khot min sodril kolam saking sumbere min sodril kalam saking sumbere omongan hatta yatasawa saengga padha apa khot bihi kelawan kalam fala takunu mongko ora ana apa ba'du ajzaihi sebagiane pira-pira bagiane khot iku adakku luweh cilik min ba'din saking sebagian wala agladzolan ora luweh kandel illa kejaba fima ing dalem barang yajib kang wajib ayakuna yen to ana min ajzaihi ayakuna yen to ana apa khot iku min ajzai ba'dil huruf saking pira-pira bagiane sebagian huruf kal alif kedene alif warra lan ra wa nahwi lan sepadane alif lan ra. Isba itu kalau lughatnya kenyang ya, penuh. Maksudnya seperti apa istilah dalam khot itu? Agar tulisan itu ya, tulisan itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi ketika kita nulis dalam satu bagian itu jangan sampai kecil sebagian, besar sebagian. Ya. Kecil sebagian, besar sebagian. Jangan. Jadi semua memang betul-betul harus diberikan haknya, ya, diberikan haknya. Al-irsal. Khoms al-irsal. Wa huwa utawi irsal iku ayyursala ing yen to ngirim. Maksudnya yursal itu bukan ngirim, ingin apa lancar ing yen to lancar sapa al khottot yadahu ing tangane khottot bil kolami kelawan pulpen fi kulli syaklin ing dalem saben-saben bentuk ya jeri kang mlaku sapa khottot bisuratin kelawan cepet min ghairi ikhtibasin kelawan tanpa ragu-ragu yadrusuhu mengganggu ya. Yadrusuhu kang ganggu apa ikhtibas hu ing khotot wala tawaqqafalan ora mandek sapa khotot yar'usuhu kang ngrusui apa tawakuf. Jadi irsal itu lebih pada kelancaran bagaimana menulis. Jadi kalau kita menulis terus berhenti ini namanya enggak irsal. Atau tiba-tiba berhenti mendadak kemudian diulang sehingga akhirnya bagian yang kena tadi yang diulang menjadi tebal. Atau kemudian dioret-oret belakangnya karena enggak waktu latihan nulis gini wah enggak bagus tuh dioret-oret sehingga bentuknya menjadi rusak. Nah ini namanya enggak irsal. Jadi irsal itu langsung aja jalan stres sesuai dengan bentuk yang sudah direkam di dalam otak, gitu kan. Nah kalau tintanya habis lanjut sampai selesai. Nanti akan kelihatan baru kita ulang lagi. Teksit ya kita ulang lagi. Dan memang dalam konsep irsal ini diperlukan kepekaan seorang khotot kapan dia harus mengambil tinta. Kemudian dia tahu nyelup tinta ini nanti habisnya seberapa, gitu kan. Ini kullu syai'in minal biasa memang. Segala sesuatu itu karena dari kebiasaan. Kullu syai'in minal biasa. Jadi kalau jam terbangnya belum banyak ya otomatis akan terjadi ketidaklancaran, ketidakirsalan itu. Jika 5 unsur ini dipenuhi, taufiyah, itmam, ikmal, isba ataupun irsal, pada komponen terkecil di dalam khot, yaitu huruf itu sudah bagus. Nah ini memang yahtaju ila maskin
Ya, yahtaju ila maskin tawil au maskin katsir, gitu kan. Bagaimana membuat tangan kita ini irsal, seolah-olah tangan itu sudah punya mata gitu kan. Nulis itu nggak pakai mikir dua kali, jangankan dua kali, mikir satu kali aja nggak usah mikir, seperti itu. Bisa. Kemudian isba, ikmal dan itmam serta taufiyah itu semua adalah unsur-unsur kalau di dalam pendidikan ini adalah unsur kognitif dan afektif. Ya, unsur kognitif dan afektif. Misalkan kita diberitahu bentuk ba itu seperti ini, bentuk alif seperti ini, bentuk jim seperti ini. Ba dibikin pertama kepala, kemudian baru badan dan kemudian ekor. Jumlah titik yang digunakan sekian. Kita bisa menyerap itu dengan baik. Ketika kita bisa menyerap itu dengan baik, gambaran itu sudah terdapat di dalam otak. Ini unsur kognitif, sama juga unsur afektifnya kita sudah nyerap itu. Lah pada irsal ini adalah unsur motorik. Bagaimana menerjemahkan apa yang telah kita terima, ya, yang kita terima atau kita rekam di dalam memori kita ini, ya, otak kemudian memerintahkan kepada tangan agar melakukan seperti apa yang telah direkam. Nah, ini memerlukan koordinasi dari otak ke otot-otot atau ke saraf-saraf tangan, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan masyak, maka kasratul maski, gitu, kasratul maski. Tuh. Amma husnul wad'i faunaka arba'atu asya. Lazimatun. Amma husnul wad'i anapun utawi apike ndeleh, ya. Faunaka mongko ing dalem mengkono mau husnul wad'i arbaatun arbaatu asyain utawi papat pira-pira siji-wiji. Lazimatun kang yang harus dipenuhi wahia, ya. At-tarsif ai tegese waslu kulli harfin muttasilin ila harf. Tegese sambunge saben-saben huruf muttasilin kang sambung ila harfin maring huruf, ya. At-ta'lif jam'u kulli huruf ngumpule saben-saben huruf ghairu muttasilin kang ora sambung ila ghairi maring liyane. Ala afdhali ma yakunu ing atase luweh utama-utamane barang yakunu kang ana apa ma wayuksinu lan api. Nah, ada 4 hal yang dituntut dalam husnul wad'i. Husnul wad'i ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa rupa itu komposisi, ya. Komposisi, bagaimana kita mengkomposisikan huruf. Kalau tadi pada elemen terkecil, ya, untuk urusan taufiyah, itmam, ikmal, isba dan irsal, ini adalah pada elemen terkecil. Huruf-hurufnya alif, ba, jim, dal, ro dan seterusnya. Kemudian sambungan-sambungan, bentuk-bentuk sambungan-sambungan, jim kalau ketemu alif seperti apa, jim jika ketemu ro seperti apa, ba ketika berbanjar 3 harus bagaimana dan seterusnya. Nah, baru kemudian ada at-tarsif husnul wad'i. Huruf-huruf tersebut tidak akan menjadi cantik jika penataannya tidak bagus, gitu kan. At-tarsif ay waslu kulli harfin muttasilin ila harfin. Jadi bagaimana posisi huruf itu ketika bersambung satu dengan yang lain. Ba berbanjar 3, maka yang tengah harus ditinggikan, gitu kan. Ba berbanjar 3, yang tengah harus ditinggikan. Kalau ditinggikan, apa enggak boleh? Boleh, tapi tidak husnul wad'i, sehingga enggak jelas, ya, enggak jelas orang ini ba apa sin. Padahal al-khatul hasan ya ja'alul haqqa wuduhan, gitu kan. Nah, maka ini dinamakan dengan husnul wad'i. Begitu juga ketika ada nabro yang 4 atau 5, itu semua harus ada dipanjangkan dan ditinggikan. Nah, ini husnul wad'i. Pun semua huruf jika bertemu dengan wawu, to ataupun kof, wawu, to dan kof, maka tidak boleh panjang. Loh, kenapa? Tidak husnul wad'i, gitu kan? Tidak husnul wad'i. Tapi saya pernah menemukan ada huruf kho sama to itu panjang, kho, seret, panjang. Ya,
Ada beberapa kasus memang yang, dan itu memang satu-satunya satu-satunya bentuk terbaik ya seperti itu. Kalau Anda ain tok juga bisa panjang gitu kan. Itu hanya beberapa satu-satunya, tapi secara umum kaidah secara umum bahwa ketika bertemu tok ataupun wawu ataupun qaf tidak boleh dipanjangkan. Kenapa? Tidak husnul wad'i. Gitu lah, tidak husnul wad'i. Jadi kondisi huruf per huruf ketika bersambung dengan huruf yang lain. Ini at-tarsif. Sedangkan at-ta'lif itu adalah bagaimana menyusun huruf-huruf yang tidak bisa bersambung. Alif, ro, gitu misalkan ya. Nah, contoh, ayo masing-masing kita lomba menulis wala taziru waziratu wizra ukhra. Saya yakin semuanya akan mengalami problem, terutama pada kasus wala taziru wa alif za ro ya ta wizra ukhra. Ini di tengah-tengah ini huruf-hurufnya tidak bisa disambung semua. Gitu loh. Huruf-hurufnya tidak bisa disambung semua, maka seorang khotot harus berijtihad bagaimana membuat susunan huruf-huruf yang tidak bisa bersambung itu menjadi cantik. Ini dinamakan dengan tas apa tadi? At-ta'lif ya, at-ta'lif. Maka menggunakan wala taziru waziratun yang bisa diolah adalah za sama ro gitu kan. Wizra ukhra, za sama ro bisa digunakan bentuk yang lain karena ro itu mempunyai dua bentuk gitu kan. Sedangkan wawu bisa jadi ada bentuk yang lain seperti kalau di naskhi maka wawunya kakinya naik misalkan, ya kan. Tapi apakah ini mempunyai efek pada huruf berikutnya? Nah, ini juga harus diperhitungkan. Itu namanya at-ta'lif gitu. Karena kita pasti akan menemui kasus huruf-huruf yang tidak bisa bersambung dan memang harus disusun. Gitu loh. Ya, ini ta'lif. Detail huruf bagus. Itmam, irsal, isba, taufiyah, ikmal bagus. Tapi pada waktu ta'lifnya nggak bagus, ya tetap nggak bagus. Talis at-tastir wa huwa utawi tastir iku idhofatul kalimah ilal kalimah, nambahi kalimat maring kalimat hatta taswira saengga dadi apa kalimat satron ing garis muntazoman kang teratur kal mistoroti kaya dene garisan. Nah, tastir ini bagaimana penyusunan antar kalimat. Misalkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kata qala, ada kata Rasul, ada kata Allah, ada kata sholla, ya kan? Ada kata Allah lagi. Ada kata alaihi. Kemudian ada kata wasallam. Nah, bagaimana menyusun per kalimat ini sehingga membentuk satu garis yang lurus dan tetap enak dipandang, itu loh. Tetap enak dipandang, mulai dari ngatur jaraknya, masafahnya, farogotnya, kemudian kapan harus dipanjangkan, kapan harus dipendekkan, karena masing-masing bisa. Seperti wasallam bisa dipanjangkan, ya kan? Alaihi juga bisa dipanjangkan, itu kan? Kemudian Rasulullah juga bisa dipanjangkan atau bahkan bisa dibikin pendek sesuai dengan ukuran yang normal gitu. Nah, ini masing-masing ikhtiari pilihan pakai, tapi anyway itu akan menuntut keterampilan kita di dalam membentuk sebuah sater. Mari kita perhatikan ya. Di dalam menulis itu kadang-kadang kita tidak mesti taat. Ingat, kita tidak mesti taat pada garis. Nah, ini mulai pusing ini nanti.
Nah, kita tidak mesti taat kepada garis. Garis itu bersifat sebagai sebuah panduan. Suatu ketika kita memang diperlukan untuk melakukan improvisasi agar qasdul a'zamnya atau tujuan utamanya tercapai, yaitu tasdir. Misalkan al-khattu handasatun ruhaniyatun zuharat bi alatin jismaniyatin. Pada al-khattu handasatun, al-khattu kok masih di atas garis, oke. Tok juga masih di atas garis, oke. Bisa membayangkan ya? Tok di atas garis, oke. Kemudian handasatun ha nun, nah nun mulai di bawah garis. Kenapa? Karena dal itu jika nunnya berada di atas garis, maka dal itu akan naik tinggi sehingga tidak bisa membentuk tasdir. Maka nun ini harus ditenggelamkan. Tek. Akhirnya dal bisa di atas garis tepat sehingga sejajar dengan to. Sin agak naik sedikit. Kenapa? Kalau sin ini diletakkan tepat di atas garis, maka ekor sin itu akan meluncur jauh ke bawah. Handasatun. Iso mbayangno enggak? Oke. Nanti setelah ini kita akan ngobrol rame-rame di sana tentang al-khattu seperti kemarin. Yang cewek-cewek sorry nggak bisa ikut. Jadi handasatun. Nah, kemudian ruhaniyatun, ro wawu masih oke, standar. Nah, ini kalau kita menemui ruhaniyatun, ini kita melakukan apa? Halo. Ruhaniyat kita melakukan apa? Taklif. Ya, kita lakukan taklif karena ro dan wawu ini tidak bisa disambung gitu loh. Maka kita akan lakukan taklif di situ. Bagaimana huruf ro wawu ini menjadi cantik? Apakah Anda menggunakan ro yang seperti ini kemudian wawunya naik atau ro biasa dengan wawu biasa? Itu ruhaniyatun masih standar. Ya. Zuharat bi alatin jismaniyatin. Pada kata jismaniyatin, mem ini akan meluncur jauh ke bawah. Jauh di bawah garis sampai akhirnya alif yang jumlah yang tingginya standar 5 titik menjadi 6 titik. Ini improvisasi agar terbentuk yang namanya tastir. Ini loh. Yang namanya tastir. Mawaqiul midad. 4 adalah mawaqiul midad. Mawaqiul madad. Sorry. Panggonane pira-pira mat al mustahsanah kang api minal hurufil mutasilah, saking pira-pira huruf kang sambung. Jadi penggunaan mat juga termasuk. Kapan ini harus dipakai mat, digunakan mat? Kapan tidak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanjangkan yang mana ya? Sholanya dipanjangkan atau alaihinya yang dipanjangkan? Gitu kan? Atau rasulnya yang dipanjangkan? Jika rasul lam panjang surat Allahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamnya dipanjangkan lagi, boleh enggak? Masih bingung bayangkan? Oke. Kita berlatih melihat barang gaib. Ya, kita melatih Rasul, ro, oke? Sin, sret. Kemudian lamnya panjang, sweet panjang. Kemudian lafzul jalalah, Allah. Kemudian kita geser lagi ke sana. Oke, masih bisa dibayangkan ya. Kemudian sholat, set, shotnya panjang lagi. Boleh enggak? Boleh. Bagus enggak? Nah, itu perkara lain. Gitu kan? Kalau boleh, boleh. Bagus enggak? Nah, itu masalah yang lain. Maka pemilihan mat ini juga merupakan bagian dari keindahan khot, mawaqiul madad.
kapan harus dipanjangkan. Oh, kita gunakan dalam satu baris ini maka panjang yang matnya maksimal 3 misalkan agar kelihatan bagus. Sampai ada yang membuat kriteria seperti itu. Meskipun kriteria ini belum bisa dikatakan konun, gitu kan? Karena nanti Anda akan menemui ada seorang khotot yang akan menulis dengan sangat panjang, tapi bagus semua. Nah, oke. Memang kasus pemanjangan itu kita ambil pada kasus yang pendek, yaitu jika Anda menemukan nabroh 4 atau lebih, nabroh itu 4 atau lebih, maka di samping dipanjangkan juga harus ditinggikan. Jika Anda menemukan nabroh itu 4 atau lebih. Nabroh itu apa sih? Nabroh itu gigi. Lengkung-lengkung itu gigi. Jadi kalau sin ada 1, 2. Nah, 1, 2 ini nabrohnya 2. Tambah kalau mufrad 1, 2 badannya kaas, ini namanya kaas. Belum menjadi nabroh. Tapi kalau sudah sambung misalkan syamsun 1, 2 naik sedikit mim, nah ini termasuk nabro. Jadi ada 3, 1, 2, 3 nabronya, gitu loh. Oke. Jadi jika nabro itu ada 4 atau lebih, maka dipanjangkan dan ditinggikan. Jika nabro itu 3, maka yang tengah ditinggikan. Ini termasuk kalau yang panjang tadi termasuk mawakiul madad. Ya, mawakiul madad. Biar kita tidak seenaknya memanjangkan. Ada beberapa kata yang tidak boleh dipanjangkan, misalkan seperti la'alakum. La'alakum Anda bikin panjang, jelek. Ya, lam kemudian ain, panjang ain. Boleh enggak? Boleh. Jelek enggak? Iya, gitu kan. Jadi la'alakum terus ya tetap pendek gini. Kecuali la'alla gitu aja, la'al panjang oke. Tapi yang panjang mesti di belakang, Anda tidak akan pernah menemukan kalimat la'alla dengan lam swad panjang baru ain. Karena tidak bagus, gitu loh. Dulu saya sempat tidak setuju. Lu kan suka-suka dong. Masuk alasan kok gak bagus, gak menarik sekali alasan itu. Sempat protes juga pada guru saya waktu itu. Pak, enggak boleh, itu gak bagus. Waktu itu saya menelaah kitab Qawaidul Khotil Arabi miliknya Hasan Agho. Cukup ada beberapa detail kecil-kecil yang cukup menarik. Seperti tadi saya menemukan bahwa kata la'alakum nggak boleh dipanjangkan, itu kan. Kecuali kafnya memang mengambil kaf zinadi, ya kan? Kaf zinadi. Itu. Tapi apakah kaf zinadi termasuk mat atau bukan, itu juga masih perdebatan, gitu loh. Apakah kaf zinadi itu mat atau bukan, itu masih perdebatan. Oke? Nah, Mbak. Nah, itu ya, makanya kata la'alakum ada jika ada 4 atau 5 huruf di dalam satu kalimat, maka tidak boleh dipanjangkan seperti tadi kan. Ada seperti itu. Nah, ini namanya mawaqiul madad al-mustahsana minal hurufil muttassilah. Wa ilama sabaqo, wa ilama sabaqlan saking barang, sabaqo kang wis dhisik mimma setengah saking barang yajib kang wajib apa ayyarifahu, apa ayyarifahu yen to ngawruhi hu ing ma sapa al-katib penulis fi tahsinil khati ing dalem ngapi khat wa tashihihi lan naskhe khat wa tahqiqi hurufi lan nyatakno hurufi khat hijai wa tahqiqi hurufi hijaihi lan nyatakno huruf hijaiyah khat tujadu tinemu apa adabun akhor, adab atau sopan santun akhor kang liya minha setengah saking adab iku ma barang yadul kang dudono ala maharatil khattat ing atase kepinterane khattat wa tabarruzuhu lan keunggulane khattat fi sinaatil khatti ing dalem gawe khat. Wa minha setengah saking barang
wa minas saking maharo iku ma barang ma utawi barang yazidu kang nambah fi husnul khoti ing dalem api khot waruniqihi ya. Lan kelenturane khot. Jadi di mawaqi'il madad ini akan menunjukkan kemampuan atau kepandaian seseorang di dalam merangkai huruf-huruf hijaiyah gitu loh. Akan kelihatan, orang ini akademis ini. Oh, orang ini cukup pinter dalam mengolah huruf. Cukup pinter dalam mengolah kalimat, ya. Dalam mengolah kalimat. Nah, itu akan kelihatan. Adabun akhor, ada adab lain yaitu yang menunjukkan seseorang ini pinter. Seperti kalau dalam menyusun satu teks lafzul jalalah itu, kalau dalam sulus jali biasanya diusahakan semaksimal mungkin tidak terletak di bawah. Ya. Jadi diusahakan semaksimal mungkin tidak boleh diletakkan di bawah. Ini adab. Ini adab. Apakah tidak boleh Pak diletakkan? Apakah diletakkan di bawah itu dilarang? Ya enggak. Gitu loh. Tapi ini adab. Nah, diletakkan di atas semaksimal mungkin. Loh Pak, saya pernah menemukan ada lafzul jalalah di bawah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau ada satu karya lagi yang lafzul jalalahnya di atas, maka dia lebih unggul. Ini kan. Sebab adabnya lebih bagus. Wa amma ma yadullu ala maharatil khattat. Wa amma ma napun utawi barang yadullu kang duduno ala maharatil khattat ing atase kepinterane seorang khattat. Fasuratul yadi mongko iku cepete tangan fit tashkili ing dalem bentuk wat taswiri lan ya gambar ma'amuraati tahqiq sartane njogo hak wat tahrir lan penulisan. Wa amma ma yazidu wa amma utai barang yazidu kang nambah apa ma fi husnil khoti ing dalem apike khot. Fal muqaranatu mongko utawi perbandingan baina hurufi antarane hurufe khot wal mubaadati lan adoe huruf baina suturi antarane garise khot ma'asih hatiya sartane kesahan kebenerane khot wa istiqomatiya lan istiqomai khot. Jadi satu hal lagi yang menunjukkan kemahiran seorang khotot itu adalah bagaimana dia menulis. Ini suratul yadi, cepat, nulis cepat. Nah, ini fasuratul yadi itu ya menulis cepat itu. Jadi dia yang bisa menulis dengan cepat dan tepat. Gak mikir enggak. Set kayak gurumu nek nyontoni gawe bak, gawe kof, itu ngene ya, kof, kepalanya seperti ini. Oke, kemudian lanjut badannya sit, tek. Jadi jalannya cepat, gitu kan? Nggak mikir kepalanya. Oh enggak, gini. Oh enggak, keliru sebentar. Oh enggak. Akhirnya muridnya bingung. Loh ini siapa yang naskah gitu kan? Itu. Jadi cepet tek. Jadi dia jalan tuh begitu pena nempel tek sret. Nah ini sama dengan irsal tadi, ya kecepatan. Kalau Anda lihat di video ini Pak Osce, ketika dia membuat desain untuk kalimat ar-raw'ah, ya langsung tek sret ya. Gitu kan. Baru kemudian dia bikin lagi pelan banget loh. Apakah yang pelan seperti itu menunjukkan bahwa Pak Osce itu tidak cerdas? Ayo. Padahal di kitab ini yang salah satu hal yang menunjukkan kecerdasan seseorang khotot adalah kalau dia bisa menulis cepat.
Pak Osce, Pak Daud itu kalau nulis nggak pernah cepat. Ya. Apakah mereka ini tidak cerdas? Kita muncul satu pertanyaan lagi. Apakah suratul yad ini merupakan betul-betul merupakan indikator kecerdasan seorang khotot? Atau mungkin ada maksud lain tentang suratul yad di sini? Ya. Artinya begini, ya. Bahwa suratul yad seperti saya katakan tadi, irsal. Jadi bentuk huruf yang betul-betul dia hafal. Ya. Betul-betul dia hafal. Anda kalau menulis kecil-kecil langsung cepet tek dan tetap muro'ah. Ya, cepet. Kata cepet ini tidak seperti Anda ngeprint pakai digital printer net jadi enggak. Itu memang betul-betul jalannya pen itu tepat tek. Ritmenya juga tepat tek. Itu dengan suratul yad. Ada Pak Mustafa Rokim itu termasuk salah satu khot mubashir. Khotot mubashir, nulis itu langsung tek dan bagus. Jadi saya pernah melihat perjalanan tulisan Pak Mustafa Rokim. Di awal dia menulis tek gitu. Ya Anda pasti akan, seandainya tidak tahu, ya, seandainya belum tahu atau nggak baca di bawahnya ada bagian tulisan Pak Mustafa Rokim, Anda akan mengatakan, masa seperti ini tulisan Pak Mustafa Rokim? Baru kemudian setelah itu dia tartis. Dia bikin ain ya set gini aja. Dia tartis lagi. Ada bentuk yang kurang karena penanya mungkin melintir sedikit gitu kan untuk menghasilkan bentuk utama. Nah, itu cepat seperti itu. Di Indonesia banyak sekali khot-khot yang cepat. Penulis khot yang cepat itu banyak sekali. Iya. Ya, sebenarnya kita juga patut bersyukur gitu loh. Dengan penulis khot, orang-orang luar negeri sering terheran-heran, waduh ini khototnya nulisnya cepet, mubashir nggak perlu repot mikir, langsung tek. Mereka kalau ngomong begitu saya dalam hati, datang ke Indonesia, inti minta berapa orang, kita stoknya banyak. Nah, jadi di situ karena saya sangat di situ saya bukan merasa sedih, tapi di situ saya merasa bangga sebagai seorang khotot Indonesia, gitu kan. Karena kita terbiasa juga menulis dengan cepat, gitu kan. Nah, saudara-saudara, ya nggak apa-apa, ini kan live-nya dilihat orang sak dunia kan, ya sih nggak apa-apa. Ya, tapi mereka kan nggak ngerti bahasa Indonesia juga, nggak. Yang nggak tahu kalau tiba-tiba mereka punya alat canggih langsung ditranslate gitu. Nah, kita ini orang-orang Indonesia itu punya banyak keunggulan, sehingga saya pribadi sangat optimis bahwa nanti Indonesia itu akan menjadi salah satu dari negara-negara sumber khot. Salah satu di samping Turki. Atau yang lain. Kenapa? Satu, SDM kita, SDM orang-orang Indonesia, ya, yang sangat adaptif. Ini merupakan satu keunggulan. Orang Indonesia itu adaptif, cepat sekali. Kalau diajar itu cepat. Diajari keterampilan itu cepat banget. Dua, ya, orang Indonesia itu kalau untuk tantangan saya kira tidak pernah mundur. Tidak pernah mundur. Mungkin ada sebagian yang mundur, tapi secara umum tidak. Secara umum tidak. Roma mempunyai Kolosium, ya kan? Hancur. Begitu kuli Indonesia bikin Borobudur, nggak hancur. Ya kan? Jangan main-main sama kuli Indonesia.
Ya. Kolosum dibangun itu hancur. Mekah. Ini. Dan Masya Allah, Indonesia itu kemampuan pembelajar khotnya itu hebat-hebat. Nah ini saya sangat yakin, insya Allah dalam waktu yang tidak lama bukan betul besok bim salabim abrak-abrak ting jadi ndak 5-10 tahun ke depan, insya Allah Indonesia khotot-khototnya akan banyak sekali ya, dan mereka juga berani ngomong di tingkat internasional gitu kan, sehingga nanti mereka-mereka yang meremehkan, ada beberapa negara-negara yang memandang Indonesia dengan sebelah mata. Saya sempat membaca beberapa komentar di Facebook, orang Indonesia itu paling ya begitu aja, mereka tuh banyak mencuri huruf, ada yang mengatakan begitu. Nah itu saya tahu orangnya juga gitu. Sempat saya tantang juga orangnya sih ya. Nah, saya tanya aja, kalau kamu punya uang datang ke Indonesia nanti. Kalau kamu ternyata asumsimu salah, kamu pulang sendiri. Ya. Kamu ndak akan tak kasih tiket pulang gitu. Kamu tak belikan tiket datang ke Indonesia. Ya. Kamu beli tiket datang ke Indonesia, kalau asumsimu benar, uang tiketmu tak ganti, sak kasih tiket pulang. Ya kan? Tapi kalau asumsimu salah, maka itu pulang sendiri. Hotel bayaran sendiri. habis kamu. Itu. Nah, ini kemampuan Indonesia di bidang seni itu juga cukup bagus. Kenapa? Karena Indonesia Indonesia itu adalah negara yang subur. Orang-orang yang tinggal di negara-negara yang subur itu cita rasa seninya bagus. Cita rasa seninya itu bagus. Di negara-negara Arab yang cita rasa seninya itu tinggi, ada di negara-negara yang subur, Irak, ya kan? Itu subur. Ya, berbeda dengan tempat-tempat lain, Saudi itu hanya banyak batu. Jadi cita rasa seninya agak lebih rendah dibanding orang-orang Irak. Mesir subur, ya kan? Meskipun dia bukan negara Arab tapi negara-negara di Afrika. Cita rasa seninya, masya Allah, gitu kan? Turki juga subur, masya Allah itu loh. Indonesia lebih dari negara-negara tersebut. Nah, pokoknya Indonesia lah. Loh, wallahi, Anda tidak percaya silakan. Tapi kalau Anda punya kesempatan pergi ke luar negeri, ya. Saya yakin, hakul yakin Anda akan berkata, ya Allah, alhamdulillah saya tinggal di Indonesia. Jadi saya doakan Anda semua itu sumpai bisa keluar negeri semua. Amin. Tak sumpai aja, biar bisa tahu kalau ternyata negara kita itu masya Allah gitu loh. Masya Allah kaya, masya Allah indah, masya Allah enak gitu kan. Itu. Jadi kalau orang-orang yang suka ngebomin negaranya sendiri itu masya Allah jahat gitu kan. Itu negara sudah enak gini kok mau ngapain lagi ya. Nah hakada kaya mengkini mau ihtamma memperhatikan ngereken sapa al muslimuna pira-pira wong Islam bi amril khotti kelawan perkara khot wa uluhu ya lan dhuwurna sapa muslimin hu ing khot ya inayatan kelawan pertolongan faikotan kang dhuwur. Jadi orang-orang Islam itu betul-betul memperhatikan khot dan juga mereka memberikan ya inayatan. Pertolongan di sini maksudnya memberikan fasilitas ya terhadap khot itu. Ya, memberikan perhatian lebih sampai-sampai akhirnya khot itu disebut sebagai fanul muqaddas, seni yang suci gitu. Karena apa? Karena dipakai untuk menulis Al-Qur'an, dipakai untuk menulis hadis-hadis Nabi. Di kitab Ruhul Khotil Arabi karangan Pak Kamil Albab itu ada dua bab yang cukup menarik, yaitu bab al-khottu fi khidmatid din wa din fi khidmatil khot. Jadi ada khot itu memberikan pelayanan terhadap agama
dan sebaliknya pula bahwa agama itu juga memberikan pelayanan terhadap khot, gitu loh. Makanya kalau sampai muncul wadawamuhu ala dinil Islam, ini saya kira tidak berlebihan, gitu loh. Ya. Jadi dawamnya khot itu ala dinil Islam. Kapan habisnya khot? Ketika agama Islam ini habis, gitu kan. Fansyaat maka ngadeg opo al madaris piro-piro sekolahan li taklimi krono arae belajari khot wastaharot lan terkenal opo al fustot ya bimadarisia kelawan madrasah fustot wanabagho lan muncul sopo adadun akeh minal khototin saking pira-pira khotot ya la khosro li a'dadihim li a'dadihim la khosro kang ora kena diitung li a'dadihim maring pira-pira jumlahe khotot wa min madzahiri timamil muslimin lan saking fenomena keperhatiane wong Islam bil khoti kelawan khot wa anwa'ihi lan pira-pira macam khot kasratul muallafati utawi akeh karangan alati kang sonafat kang den karang fihi ing dalem khot wa an anwa'ihi lan saking pira-pira akeh macam khot wa nasbihi lan hitung-hitungane khot al fadilah kang utama walati kang ta'uddu kang milang-milang min uyunit turasi saking pira-pira sumber sejarah al-islami kang bangsa islami. Jadi salah satu bentuk perhatian orang-orang Islam terhadap khot itu banyaknya sekolah-sekolah yang mempelajari itu, gitu loh. Banyaknya sekolah-sekolah yang mempelajari itu. Nah, madrasah Fustot dulu di Mesir, ini kalau nggak salah di Mesir kalau nggak salah. Mungkin juga salah karena ini agak rusak disket di folder di otak saya ini. Kena virus. Ya. Jadi banyak sekali muncul para khotot gitu kan. Kemudian banyak sekali karangan-karangan, kitab-kitab yang membahas tentang khot, tidak hanya tentang kaidah. Di sini Anda tahu sendiri, ya. Jadi saya tidak ngecap kalau kitab-kitab tentang khot itu banyak sekali. Setidaknya kalau Anda ketahui di sini di belakang itu itu semua kitab khot. Tidak hanya membahas sejarah, tapi juga membahas tentang konsep rupa. Itu ada The Art of Arabic Calligraphy kalangan Dr. Yusuf Gulam yang kuning itu, kitab nemu itu. Kemudian kitab yang mendatangi yang berhak. Ada cerita tersendiri nanti. Ya, ada cerita sendiri. Nanti kita cerita setelah ini. Nah, banyak sekali kitab-kitab. Atlasul Khoti wal Khutut, Ruhul Khotil Arabi, kemudian Al-Khotul Mu'asyirina fil Batak, kemudian Al-Khotul Fan wa Ilmun wa Falsafatun, kemudian juga Masya Allah, Adi. Makanya saya berani mengatakan bahwa khot tidak hanya menulis. Belajar khot itu tidak sekedar belajar menulis. Nah, karena ada banyak ilmu di dalamnya. Ya, banyak ilmu di dalamnya. Nah, inilah yang akhirnya menjadi kekuatan orang-orang Islam, dalam membentuk hadoro, dalam membentuk kebudayaan Islam. Karena di dalam khot di samping ada ilmu, Anda juga diajarkan berakhlak. Bagaimana diajarkan? Wah, Masya Allah, macam-macam. Itu juga yang membuat saya menjadi semakin hari semakin cinta terhadap khot. Oke, nah baik, sekian dulu ngaji kita hari ini. Besok kita teruskan lagi. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman di medsos belum ada, baik, kalau gitu kita akhiri sampai sana. Silakan. Yes.